Polisi wanita yang kerap disebut Polwan adalah abdi negara wanita Indonesia yang terbentuk seiring perkembangan sejarah Indonesia. Proporsi Polwan memang terbilang kecil, namun jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Seiring berjalannya waktu, tugas Polwan mulai berkembang jauh, bahkan hampir menyamai tugas polisi pria. Bagaimanakah tonggak sejarah polisi wanita di Indonesia? Peran penting Polwan telah dibutuhkan sejak awal kemerdekaan Indonesia, terutama untuk membantu penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan wanita, baik wanita itu sebagai korban maupun pelaku. Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, jika ada kejahatan yang melibatkan wanita dan dibutuhkan penggeledahan atau pemeriksaan, polisi biasanya meminta bantuan istri mereka untuk menangani hal tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan, upaya melibatkan wanita dalam tugas kepolisian dilakukan di Malang, Jawa Timur. Saat itu, di Malang ada kamp tahanan Belanda yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Di tangan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk, 25 wanita muda dididik untuk menjadi polisi wanita, tetapi tanpa pangkat. Meskipun tanpa pangkat, mereka tetap mendapat pendidikan polisi yang dimulai pada 29 September 1945. Masa perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan, terutama saat Belanda melancarkan agresi militer, menjadi awal baru bagi pembentukan polisi wanita Indonesia. Saat Jepang kalah, Belanda ingin kembali menguasai Nusantara. Hal ini membuat arus pengungsi dari beberapa daerah melonjak. Di Yogyakarta, pada tahun 1948, terdapat 38.000 pengungsi dan 8.800-nya adalah pengungsi bangsa lain. Sedangkan di Bukit Tinggi, jumlahnya bahkan melebihi jumlah penduduk asli. Muncullah kecurigaan bagaimana jika pengungsi yang berdatangan adalah mata-mata Belanda. Akhirnya, dilakukan pemeriksaan pada barang dan tubuh pengungsi. Namun, timbul kecanggungan ketika para polisi pria harus memeriksa tubuh pengungsi wanita. Melihat kondisi itu, Kepala Jawatan Kepolisian Sumatera memohon kepada Kepala Kepolisian Negara di Yogyakarta untuk menyelenggarakan pendidikan polisi wanita di Bukit Tinggi. Permohonan itu pun dikabulkan, dan cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Sumatera Barat mendapatkan 6 calon dari 9 pendaftar. 6 calon yang telah bekerja sebagai guru, pegawai, bidan, dan pamong praja itu adalah Mariana Mufti, Nelly Pauna Situmorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, Jasmainar Hussein, dan Rosnalia Taher. Keenamnya resmi diterima sebagai angkatan kedua Sekolah Inspektur Polisi atau Sekolah Polisi Negara di Bukit Tinggi pada 1 September 1948. Itulah mengapa tanggal 1 September kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Polwan. Agresi militer Belanda II membuat pendidikan Polwan terpaksa berhenti dan siswi pun ikut dalam perjuangan melawan pasukan Belanda. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 19 Juli 1950, 6 siswi dipanggil kembali untuk menjalani pendidikan inspektur polisi di Sekolah Polisi Negara di Sukabumi, Jawa Barat. Saat itu, SPN di Bukit Tinggi dan Yogyakarta telah ditutup dan dipusatkan di SPN Sukabumi. Setahun kemudian, pada 1 Mei 1951, ke-6 siswi lulus dan dilantik menjadi inspektur Polwan pertama di Indonesia. Mereka kemudian ditempatkan di Jakarta dan diberi tanggung jawab menangani kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap wanita dan anak-anak. Mereka melakukan pemeriksaan fisik wanita, melakukan pengawasan, serta pemberantasan masalah pelacuran dan perdagangan wanita dan anak. Pada 1965, pendidikan calon perwira Polwan diintegrasikan dengan calon perwira polisi pria untuk bersama-sama dididik di Akademi Angkatan Kepolisian AAK Yogyakarta. Dalam 1 dekade, Depo Pendidikan dan Latihan atau Dodiklat 007 Ciputat membuka kelas pendidikan untuk Bintara Polwan.
Dodiklat 007 kemudian berubah nama menjadi Pusat Pendidikan Polisi Wanita atau Pusdik Polwan pada tahun 1982 dan menjadi tahun pertama bagi lembaga pendidikan yang khusus mendidik polisi wanita. 2 tahun kemudian, Pusdik Polwan diganti menjadi Sekolah Polisi Wanita atau Sepolwan. Sejak saat itu, jumlah polwan dari tahun ke tahun terus meningkat, dan mulai tahun 2000-an semakin banyak kesempatan bagi polwan untuk menduduki beberapa jabatan strategis di tubuh Polri. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kehadiran polwan telah menjadi citra tersendiri bagi kepolisian Indonesia. Sosok wanita yang halus hingga tegas telah menempatkan polisi wanita bukan hanya sekedar wanita berseragam,